Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mulai semester ini yang akan mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ialah Bapak Mas Darilmi. Anak-anakku sekalian, pada semester 1 kelas 10 dan pada semester 2 kelas 11, tentunya kalian sudah banyak belajar mengenai teknik dasar permainan sepak bola. Dan pada kelas 12 ini kalian akan lebih belajar tentang teknik dasar ataupun strategi dalam bermain sepak bola. Apa saja sih materi dari strategi permainan sepak bola? Mari kita simak video ini. Ya, baik, langsung saja kita mulai materinya, yaitu tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kelas 12. Materi pada hari ini ialah tentang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Apa sih taktik? Taktik adalah suatu siasat atau cara tentang bagaimana menerapkan teknik-teknik yang telah dikuasai di dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan. Atau dengan kata lain, taktik adalah cara yang dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Apa itu strategi? Strategi adalah siasat jangka panjang yang telah dilakukan sebelum, saat, dan sesudah melakukan permainan atau pertandingan. Strategi seperti persiapan, kemudian kondisi tempat, peralatan, non-teknis lainnya, kemudian pola makan, kemudian tipe bertahan dan menyerang, baik yang bersifat individu maupun tim. Artinya kalau strategi ini jangka panjang, ya, segala sesuatunya sudah dipersiapkan, gimana caranya tim ini menjadi kuat. Kalau taktik itu ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh kemenangannya. Nah, kalian tentunya harus paham dulu posisi-posisi dalam sepak bola. Yang pertama yaitu penyerang. Penyerang yaitu kalau istilah kerennya striker, yaitu seorang pemain yang diposisikan di bagian depan, di mana tugasnya adalah mencetak gol ke gawang lawan. Kemudian ada gelandang. Gelandang ini sebenarnya ada dua, ada gelandang serang, ada gelandang bertahan. Tapi pada intinya gelandang ialah berada di posisi bagian tengah. Tugasnya yaitu menghubungkan antara back dan tim penyerang. Kemudian ada back itu pemain bertahan, ya. Back itu pemain bertahan. Tugasnya apa ya? Tugasnya menjaga agar pertahanan di aman tidak diterobos oleh tim penyerang lawan. Atau dengan kata lain, ini adalah benteng pertahanan. Kemudian kiper atau penjaga gawang, ya, tugasnya ialah menjaga gawang agar tidak mencetak gol, agar tidak terjadi gol, ya, ke gawang dia. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam formasi dalam sepak bola. Formasi atau taktiknya ini beda-beda tipis, ya. Formasi 5-4-1 artinya 5-4-1 itu 5 pemain bertahan, 4 pemain tengah atau gelandang, dan 1 penyerang atau striker. Nah, formasi ini biasanya digunakan ketika menghadapi tim yang kita lihat lebih kuat dari kita, artinya kita lebih mengutamakan pertahanan. Kemudian formasi yang kedua 3-5-2. Nah, berbeda dengan formasi yang tadi. Kalau formasi 3-5-2 ini dia lebih difokuskan untuk menguasai lini tengah. Artinya 5 pemain ditaruh di tengah. Gimana caranya kita menguasai permainan di lini tengah? Karena dengan kita menguasai lini tengah biasanya kita lebih mudah untuk menyerang. Lebih stabil artinya. Menyerang dan bertahan itu lebih stabil. Nah, ini formasi 4-3-3. Ini merupakan formasi menyerang. Artinya 4 pemain bertahan, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Nah, formasi ini biasanya digunakan menghadapi lawan yang kita anggap kualitasnya lebih mudah dari kita dan kita ingin mencari gol yang banyak. Biasanya kita menggunakan 3 formasi, 3 striker sekaligus. Nah,
sebenarnya banyak sekali formasi dalam sepak bola, cuman 3 itu saja yang Bapak tampilkan. Kemudian tugas kalian ialah dari 3 formasi di atas tentunya memiliki kelemahan dan kelemahan dan kelebihan masing-masing dari 3 formasi tersebut. Tugas kalian ialah silahkan kalian cari kelemahan dan kelebihan 3 formasi yang Bapak share tadi ya. Kemudian nanti tugas kalian silahkan kalian jangan di japrik WA, kita gunakan Google Classroom ya. Silahkan kalian belajar bagaimana cara mengirim tugas di Google Classroom. Oke, demikian materi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi